Bayangkan seorang anak muda yang berangkat haji dengan uang hasil judi online. Semua orang menganggapnya berhasil. Tapi siapa sangka, perjalanan sucinya justru membuka tabir dosa masa lalunya. Ini bukan kisah tentang kekayaan, tapi tentang taubat, kehilangan, dan cahaya yang lahir dari kegelapan. Bagaimana akhir hidup anak muda itu? Dan apa yang membuat sahabatnya bersumpah untuk mengubah hidup banyak orang? Selamat datang di Ruang Tengah Malam, tempat di mana setiap kisah membawa kita merenung dan kembali pada makna kehidupan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton kisah ini, biar kami tahu, cahaya cerita ini sudah sampai sejauh mana. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, semoga Allah membalas dengan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Sekarang mari kita mulai kisah penuh hikmah ini. Kisah nyata azab anak muda berangkat haji menggunakan uang judol. Selamat mendengarkan. Angin malam berhembus pelan di sebuah gang sempit di pinggiran kota Cirebon. Lampu jalan berkedip-kedip, menyoroti langkah seorang pemuda berjaket hitam yang baru saja keluar dari warung kopi. Namanya Raffi, 24 tahun. Wajahnya tampan namun matanya menyimpan gelap yang sulit dijelaskan. Ponselnya terus berbunyi. Notifikasi demi notifikasi masuk dari aplikasi judi online yang selama ini menjadi dunia barunya. Angka-angka di layar membuat jantungnya berdetak cepat. Ia baru saja menang 10 juta dalam satu malam. Tangannya gemetar antara senang dan takut. Tapi rasa senang itu jauh lebih besar. Cuma modal 100 ribu. Gumamnya pelan sambil tersenyum miring. Rezeki nggak harus kerja keras. Ia melangkah pelan menuju rumah kontrakan kecilnya. Di dalam, suasana sunyi. Hanya ada ibunya yang sudah lama tidur. Raffi menatap wajah ibunya dari balik pintu kamar, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, perempuan tua itu sering menangis diam-diam karena anaknya belum juga punya pekerjaan tetap. Namun malam itu, Raffi merasa dirinya sudah berubah. Ia merasa kaya, seolah hidupnya akan mudah mulai sekarang. Ia bahkan membuka tabungan haji lewat aplikasi online. Dalam pikirannya, ia merasa sedang mempersembahkan sesuatu yang besar untuk Allah. Kalau aku bisa berangkat haji, semua orang bakal hormat. Ibu pasti bangga, bisiknya dengan mata berbinar. Namun entah kenapa, malam itu udara terasa berat. Ketika ia hendak mematikan lampu, terdengar suara lirih dari luar jendela. Suara seperti seseorang memanggil pelan, tapi tidak jelas kata-katanya. Raffi terdiam, tubuhnya merinding. Ia bergegas menutup tirai dan berbaring, menutup telinga dengan bantal. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Seorang lelaki berjubah putih berdiri di padang luas, menunjuk ke arah Raffi sambil berkata dengan suara berat, "Berhentilah sebelum semuanya diambil darimu." Raffi terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya tersengal. Ia melihat jam, pukul 3:13 dini hari. Ia memandangi ponselnya yang masih menyala, saldo akun judinya terus bertambah. Ia tersenyum tipis, mencoba menepis mimpi itu. Cuma mimpi. Aku masih beruntung, katanya lirih. Tapi dari sudut kamar, lampu kecil di meja kerja tiba-tiba bergetar, lalu padam. Dan untuk pertama kalinya, Raffi merasakan sesuatu yang menakutkan dalam kemenangan yang selama ini ia banggakan. Sejak malam itu, Raffi hidup dalam dua wajah. Di siang hari ia tampak seperti pemuda baik yang sopan, bergaul normal, dan sering membantu tetangga. Tapi begitu malam tiba, matanya seperti berubah. Jemarinya lincah menekan tombol-tombol di layar ponsel, mengejar angka, menantang nasib, dan menunggu keberuntungan berikutnya datang. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu 3 bulan, tabungan Raffi sudah mencapai ratusan juta rupiah. Ia membelikan ibunya kalung emas, mengganti genteng rumah yang bocor, bahkan sesekali bersedekah di masjid. Orang-orang kampung mulai mengenalnya sebagai pemuda dermawan yang mendadak sukses. Tidak ada yang tahu dari mana sumber kekayaannya. Semua hanya menebak-nebak. Sebagian bilang ia bekerja di perusahaan luar kota, sebagian lagi bilang ia berbisnis daring. Namun dalam hatinya, Raffi tahu betul, uang itu tak pernah benar-benar terasa halal.
Ada sesuatu yang selalu mengganjal setiap kali ia menghitung nominal di rekeningnya. Tapi godaan kemewahan membuat semua keraguan itu tertelan. Suatu sore, Raffi duduk di teras rumah sambil menatap langit senja. Ibunya datang membawa segelas teh hangat. Perempuan itu tersenyum dengan lembut. Wajahnya tampak jauh lebih bahagia dibanding beberapa bulan lalu. "Raffi, ibu bangga sekali sama kamu. Akhirnya kamu bisa mandiri, Nak," katanya lirih. Ucapan itu menusuk dada Raffi. Ia menunduk, menatap cangkir teh yang bergoyang di tangannya. Suara itu, nada itu, seharusnya membuatnya bahagia. Tapi yang ia rasakan justru sesak. "Iya, Bu, doain aja biar semua lancar terus," jawabnya singkat, berusaha menahan getar di suaranya. Beberapa hari kemudian, ia mengumumkan niatnya untuk berangkat haji. Semua orang kaget dan kagum. Seorang anak muda yang baru mapan, tapi sudah berniat menunaikan ibadah besar. Tokoh masjid bahkan memuji niatnya di hadapan jamaah. "Semoga perjalanan hajinya diterima Allah, Nak Raffi," ucap salah satu ustaz dengan bangga. Ucapan itu membuat dada Raffi bergetar. Malamnya ia menatap ponsel dan berkata dalam hati, "Allah pasti paham niatku baik, meski jalannya sedikit salah." Namun di balik ucapan itu, matanya menangkap sesuatu aneh. Di layar, angka saldonya berubah menjadi merah. Ia coba memeriksa ulang, tapi koneksi mendadak terputus. Saat lampu kamar berkedip, terdengar bisikan samar, seperti tawa kecil dari arah jendela. "Wangi dunia, tapi busuk di langit." Raffi berdiri dengan jantung berdebar. Ia menatap keluar jendela, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon pisang yang menari di bawah cahaya bulan. Malam itu ia tak bisa tidur. Di kepalanya, kata-kata itu terus bergema. Wangi dunia, busuk di langit. Ia mulai merasa seperti ada mata yang terus mengawasinya setiap kali ia membuka aplikasi judi itu. Namun ia menepis semuanya. Ia sudah mendaftar haji. Tiket sudah dibayar. Visa sudah diproses. Ia bahkan telah membeli koper dan kain ihram baru. Hanya satu langkah lagi sebelum ia berangkat. Dan tanpa sadar, langkah itu justru mengarah ke lembah yang paling gelap dalam hidupnya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wajah-wajah haru jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Di antara mereka, Raffi berdiri dengan pakaian serba putih. Wajahnya tampak tenang namun matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ibunya mengantar sampai gerbang. Perempuan itu menahan tangis sambil menggenggam tangan Raffi erat-erat. "Doakan ibu, Nak. Semoga kamu jadi anak yang saleh dan pulang dengan hati bersih." Raffi mengangguk, bibirnya tersenyum, tapi hatinya bergetar. Kalimat, "hati bersih," terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Ia tahu, uang yang membawanya ke sini tak pernah bersih. Pesawat lepas landas, menembus awan tebal. Dari jendela, Raffi menatap langit dengan perasaan campur aduk. Di dalam kabin, suara lantunan doa dari para jamaah menggema. Tapi di telinganya, doa itu terdengar jauh, seperti terhalang kabut. Sesampainya di Madinah, Raffi berusaha menikmati setiap momen. Ia ziarah ke makam Nabi, menatap kubah hijau dengan mata yang basah. Hatinya bergetar hebat. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin meledak. Entah rasa syukur atau penyesalan yang lama tertahan. Malam pertama di hotel, ia duduk di atas sajadah, mencoba sholat dengan khusyuk. Tapi setiap kali rukuk dan sujud, bayangan layar ponsel muncul di benaknya. Suara notifikasi, tawa kemenangan, dan angka-angka saldo seakan menertawakannya dari kejauhan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata jatuh. "Allah, aku cuma ingin menebus kesalahan, bukan menantang MU," bisiknya pelan. Namun, malam itu sesuatu terjadi. Saat ia hendak tidur, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Ia bangkit, membuka perlahan. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya koridor hotel yang panjang dan sepi. Di lantai depan pintu, tergeletak selembar uang Rp100.000. Raffi menatap uang itu lama sekali. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, angin dingin berhembus dari arah dalam kamar,
meniup tirai jendela yang tertutup rapat. Sekujur tubuhnya merinding. Ia kembali ke tempat tidur, namun matanya sulit terpejam. Dalam tidurnya yang akhirnya datang, ia bermimpi berjalan di padang luas berwarna merah. Di depan sana, tampak Ka'bah berdiri agung, tapi semakin ia mendekat, bangunan itu memudar dan berubah menjadi tumpukan uang yang terbakar. Raffi berlari, berteriak, tapi lidahnya keluh. Di tengah kobaran api itu, suara berat yang sama dari mimpinya dulu terdengar lagi. Berhentilah sebelum semua diambil darimu. Ia terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat. Azan subuh berkumandang dari kejauhan. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi jari-jarinya yang gemetar. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah itu menyesakkan hingga ke dada. Tapi perjalanan belum selesai. Masih ada Mekah, tanah yang dijanjikan suci. Dan Raffi belum tahu, di sanalah segala rahasia akan terbuka, satu persatu. Mekah menyambut dengan teriknya matahari dan lautan manusia dari seluruh penjuru dunia. Raffi menatap Ka'bah untuk pertama kalinya. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua terasa begitu nyata, begitu dekat dengan keagungan Allah. Namun di balik rasa haru itu, ada sesuatu yang ganjil. Saat rombongan jamaah berjalan mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, langkah Raffi terasa berat. Kakinya seolah tertahan oleh beban yang tak terlihat. Keringat dingin mengalir di punggungnya, sementara tubuhnya mulai gemetar. "Raffi, kamu kenapa?" tanya salah satu teman sekamarnya, Hasan, dengan wajah khawatir. "Gak apa-apa, cuma agak pusing," jawabnya pelan sambil memaksakan senyum. Tapi setiap kali ia melangkah mengitari Ka'bah, semakin berat rasanya. Seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke belakang. Nafasnya tersengal, dadanya sesak. Di tengah ribuan jamaah, suara lirih terdengar di telinganya. "Ka'bah suci, tapi langkahmu kotor." Raffi menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sebelahnya. Ia berhenti, lututnya hampir roboh. Hasan menahan bahunya, membantu menuntunnya keluar dari kerumunan. Di luar area tawaf, Raffi duduk di lantai marmer yang panas. Ia menatap Ka'bah dari kejauhan, jantungnya berdetak cepat, matanya nanar. Ia ingin menangis, tapi suaranya tak keluar. Semua perasaan bersatu, takut, bersalah, dan malu. Ia mulai sadar, mungkin inilah peringatan dari Allah. Tapi pikirannya masih berusaha menyangkal. "Ini cuma lelah, cuma panas," katanya dalam hati. Malamnya, di kamar hotel, tubuh Raffi demam tinggi. Badannya menggigil meski AC dimatikan. Hasan panik memanggil petugas medis. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tanda penyakit. Semuanya normal, kecuali tekanan darah yang tiba-tiba sangat rendah. Ketika semua orang tidur, Raffi terbangun dengan suara yang sama dari dalam kepalanya. "Uangmu menodai sujudmu." Ia menutup telinga, menggigit bibir hingga berdarah. Air matanya menetes tanpa sadar. Dalam keheningan kamar, ia terdengar berbisik lirih. "Kalau ini ujian, aku kuat, tapi kalau ini hukuman, aku takut." Di luar jendela, langit Mekah tampak cerah tanpa awan. Tapi bagi Raffi, malam itu lebih gelap dari sebelumnya. Dan di balik ketenangan malam, sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Rasa takut yang dulu ia abaikan kini mulai tumbuh menjadi penyesalan yang dalam. Namun perjalanan hajinya belum selesai. Dan tanda berikutnya akan jauh lebih nyata daripada sekadar suara. Hari wukuf di Arafah tiba. Hamparan padang pasir luas membentang sejauh mata memandang. Udara panas menyengat. Namun suasana penuh haru dan doa. Ribuan jamaah duduk beralaskan tikar, mengangkat tangan memohon ampun kepada Allah. Raffi duduk di antara mereka. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Tapi matanya tetap menatap langit yang membara oleh cahaya matahari. Hasan duduk di sampingnya. Sesekali menyeka keringat dari wajah sahabatnya itu. "Raffi, baca doa yang kamu bisa. Hari ini puncak ibadah haji. Doa di Arafah pasti dikabulkan," bisik Hasan pelan. Raffi mengangguk lemah. Ia menengadahkan tangan, namun kata-kata tak keluar.
Setiap kali hendak memohon ampun, bayangan ponselnya muncul lagi. Layar penuh angka, saldo besar, dan bunyi tawa kemenangan dari dunia hitam yang dulu ia cintai. Air matanya menetes, jatuh di pasir yang panas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan dan mulai berbisik. Allah, kalau engkau masih mau dengar hamba MU ini, aku ingin pulang bersih, aku ingin diampuni. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah bukit Jabal Rahmah. Suaranya seperti raungan panjang yang menembus tenda-tenda jamaah. Orang-orang menunduk, sebagian membaca takbir. Tapi bagi Raffi, angin itu membawa suara lain. Suara yang sangat ia kenal. Berhentilah, atau semuanya akan diambil darimu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke segala arah, tapi yang ia lihat hanya jamaah yang berdoa khusyuk. Matanya kemudian menangkap sesuatu di langit. Sekilas, seperti bayangan hitam melintas di atas awan, lalu menghilang begitu saja. Hasan menepuk bahunya. "Kamu kenapa, Raffi?" Raffi menggigit bibir. Air matanya makin deras. "Aku takut, San. Aku takut Allah nggak mau dengar aku lagi." Hasan menggenggam tangannya erat. "Nggak ada dosa yang nggak diampuni asal kamu benar-benar tobat. Minta ampun sekarang, Raffi." Raffi memejamkan mata. Ia menunduk dalam-dalam, menekan dahinya ke tanah. Tangisnya pecah tanpa suara. Dalam sujud panjang itu, tubuhnya bergetar hebat, dan tiba-tiba semuanya gelap. Ia pingsan di tempat. Hasan panik memanggil petugas. Beberapa jamaah membantu mengangkat tubuh Raffi ke tenda medis. Nafasnya terengah, wajahnya pucat seperti kertas. Dari bibirnya keluar bisikan lemah yang hampir tak terdengar. "Allah, ambil aja semuanya, asal jangan ambil aku dalam dosa." Langit Arafah tiba-tiba redup. Awan tebal menutup matahari sesaat. Angin berhenti berhembus. Suasana menjadi hening dan mencekam. Dan di tengah keheningan itu, air mata jatuh dari sudut mata Raffi. Tanda bahwa hatinya mulai luluh, meski tubuhnya mulai menyerah. Raffi tersadar di sebuah ruangan kecil berpendingin udara. Bau obat dan suara langkah para petugas medis terdengar samar. Tubuhnya terasa ringan, namun kepalanya berputar hebat. Ketika matanya terbuka, ia melihat Hasan duduk di sisi ranjang. Wajahnya penuh kekhawatiran. "San, aku di mana?" Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Hasan tersenyum lega. "Kamu di pos medis Arafah. Tadi kamu pingsan. Dokter bilang kamu kelelahan, tapi aku tahu kamu bukan cuma lelah badan." Raffi terdiam. Tatapannya kosong menembus langit-langit tenda. Di dalam dadanya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti beban berat yang menekan, tapi juga seperti pintu kecil yang baru saja terbuka. Setelah petugas pergi, Hasan memegang tangan Raffi dengan lembut. "Raffi, aku tahu sesuatu mengganjal di hatimu. Kalau kamu mau bicara, aku dengar." Raffi menunduk. Air matanya jatuh perlahan, menodai kain ihram putihnya. "Semua uang yang kupakai buat kesini, San, semuanya dari dosa. Aku dapat dari judi online." Hasan terdiam. Matanya membesar, tapi tak ada kemarahan di sana. Yang ada hanya rasa sedih yang dalam. "Kamu sadar, Raffi? Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Tapi Allah masih kasih kamu waktu untuk nyesel. Masih kasih kamu kesempatan." Raffi menggigit bibirnya. "Aku mau berhenti, San. Aku mau taubat. Aku mau balikin semua. Aku mau bersih. Tapi, kalau Allah belum maafin aku siap dihukum di sini, bukan di akhirat nanti." Kata-kata itu membuat Hasan tak sanggup menahan air mata. Ia memeluk sahabatnya erat. Dalam pelukan itu, Raffi menangis sejadi-jadinya. Tangis yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah. Malam tiba di Musdalifah. Langit penuh bintang, tapi tubuh Raffi semakin lemah. Ia berjalan tertatih. Setiap langkah seperti melawan waktu. Saat jamaah lain sibuk mengumpulkan batu untuk jumrah, ia hanya duduk diam di atas pasir, menatap langit tanpa berkata apapun. Hasan memegang pundaknya. "Istirahatlah dulu, Raf. Besok masih panjang."
Raffi menggeleng pelan. Aku mau di sini sebentar. Aku mau bicara sama Allah sekali lagi. Ia menengadahkan wajahnya, dan dengan suara yang lirih namun tegas, ia berkata, Allah, kalau engkau masih mau dengar aku, terimalah taubatku malam ini. Aku nggak mau pulang membawa dosa. Aku mau pulang membawa maaf MU. Angin malam berembus lembut, seolah menjawab doanya. Raffi tersenyum lemah. Ia menunduk, menutup mata perlahan. Hasan menatap sahabatnya lama sekali, sampai ia sadar sesuatu yang aneh. Dada Raffi tak lagi naik turun. Hasan mengguncang bahunya dengan panik. Raffi, Raffi. Tapi tubuh itu sudah tak merespons. Wajah Raffi tenang, bibirnya masih basah oleh air mata. Dalam diam yang panjang, Hasan memeluk tubuh sahabatnya erat-erat, sementara dari kejauhan, suara takbir mulai menggema di padang luas Arafah. Raffi telah berpulang di tempat yang paling suci di muka bumi. Setelah taubatnya diterima, dan dosanya dibersihkan oleh air mata terakhirnya. Kabar meninggalnya Raffi menyebar cepat di antara rombongan haji Indonesia. Para jamaah terdiam saat mendengar seorang pemuda wafat di Arafah setelah mengucap taubat. Hasan duduk di samping jenazah sahabatnya yang dibungkus kain putih. Ia menggenggam tasbih yang Raffi tinggalkan, masih basah oleh keringat dan air mata. Di sekitar tenda, udara terasa aneh, bukan pengap seperti biasanya, tapi harum lembut seperti bunga cendana. Seorang petugas haji datang, menatap Hasan heran. Mas, ini aneh. Dari tubuh almarhum tercium wangi seperti kasturi. Kami pikir awalnya parfum, tapi nggak ada yang menyemprot apapun. Hasan menatap jenazah itu, matanya berkaca-kaca. Itu bukan wangi dari dunia, Pak. Itu wangi dari ampunan Allah. Ketika proses pemakaman dilakukan di tanah suci, langit tampak cerah. Angin bertiup tenang. Tak ada seorang pun yang menahan air mata saat imam membacakan doa jenazah. Bahkan jamaah yang tak mengenal Raffi pun ikut risak. Sebelum jenazah diturunkan ke liang lahat, Hasan membungkuk perlahan, menyentuh kain kafan di bagian dada Raffi. Selamat jalan, Raff. Kamu menang. Kamu pulang dalam keadaan suci. Aku saksi, kamu gak lagi terikat sama dosa itu. Sebuah batu kecil yang digunakan untuk meletakkan nisan, terjatuh dan menimbulkan suara lembut. Hasan memungutnya dan menatapnya lama, lalu menyelipkannya ke dalam saku ihramnya. Biar aku bawa pulang. Sebagai pengingat kalau hidup gak boleh main-main. Beberapa hari setelah pemakaman, Hasan kembali ke penginapan. Rombongan mulai bersiap pulang ke tanah air. Tapi malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Raffi berdiri di padang Arafah, mengenakan pakaian putih yang bersinar. Wajahnya bersih, matanya damai. San, ucap Raffi lembut. Allah baik banget. Dia nggak marah kayak yang aku takutkan. Dia maafin aku sepenuhnya. Hasan menangis dalam mimpi itu. Raff, aku kangen. Raffi tersenyum. Nanti kita ketemu lagi, San. Tapi tolong, sampaikan ke semua orang. Jangan main-main sama uang haram. Dosa itu nggak bisa ditutupi dengan kebaikan, kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ketika Hasan terbangun, subuh baru tiba. Ia langsung sujud lama sekali, air matanya membasahi sajadah. Hatinya yakin, sahabatnya benar-benar sudah tenang di sisi Allah. Beberapa minggu kemudian, Hasan pulang ke kampung halaman mereka di Jawa Barat. Ia menemui Ibu Raffi, seorang wanita sederhana yang kini tinggal sendirian. Wanita itu menatap Hasan dengan mata penuh harap. Bagaimana anak saya di sana? Nak, dia baik-baik saja. Hasan menarik napas dalam. Ia menggenggam tangan Ibu Raffi, lalu berkata lirih, Bu, Raffi wafat di tanah suci. Dalam keadaan bersih. Dalam keadaan sudah dimaafkan Allah. Air mata ibu itu langsung jatuh tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Allah, kalau benar engkau sudah maafkan anakku, aku pun ikhlas, ya Rob. Dari jendela rumah itu, sinar matahari pagi masuk, lembut sekali. Seolah membawa kabar bahagia dari langit.
Sejak kepulangan Hasan dari Tanah Suci, hidupnya tak lagi sama. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar gema takbir dan suara lirih yang mengingatkannya pada Raffi. Setiap kali itu terjadi, dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena rindu. Di meja kamarnya, ada sebuah buku catatan milik Raffi. Buku itu ditemukan petugas haji di tasnya dan diberikan pada Hasan sebelum pulang. Sampulnya lusuh, namun halaman dalamnya penuh tulisan tangan Raffi. Hasan membuka perlahan, dan di halaman pertama tertulis, "Kalau aku nggak sempat pulang, tolong sampaikan pesanku buat siapapun yang pernah cari uang dengan cara haram. Jangan tunggu ajal datang baru mau berubah." Hasan menahan napas. Tulisan itu seperti suara dari alam lain. Ia terus membaca. Di setiap halaman, ada doa, ada penyesalan, dan ada harapan untuk diampuni. Satu halaman membuat Hasan menggigil. "Aku tahu uang dari judi nggak akan berkah. Tapi aku terlalu bodoh, terlalu serakah. Aku pikir Allah nggak akan peduli. Tapi ternyata, setiap langkah menuju Arafah kemarin, Allah tuntun aku buat bersujud terakhir kali." Air mata Hasan jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup buku itu dan memeluknya erat. Malam itu, ia sujud lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya, ia berjanji akan melanjutkan pesan sahabatnya itu. Beberapa minggu kemudian, Hasan mulai bercerita di berbagai pengajian pemuda. Ia tidak pernah menyebut nama Raffi secara langsung, tapi kisahnya selalu sama. Tentang seorang pemuda yang berangkat haji dengan uang haram, lalu meninggal dalam taubatnya. Orang-orang yang mendengarnya selalu menangis. Banyak di antara mereka yang mengaku terjerat judi online, dan malam itu juga berjanji berhenti. Suatu malam setelah pengajian, seorang pemuda mendekati Hasan. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Bang, saya mau berhenti main judi, tapi saya takut Allah nggak akan maafin." Hasan menatapnya lembut. "Allah maafin siapapun yang datang dengan hati jujur. Bahkan teman saya, yang meninggal di Arafah, masih dikasih kesempatan buat pulang dalam keadaan bersih." Pemuda itu menunduk, terisak. Ia mencium tangan Hasan, lalu berkata, "Kalau begitu, saya mau mulai dari nol." Ketika pemuda itu pergi, Hasan menatap langit malam. Angin bertiup lembut melewati wajahnya. Dalam hatinya, ia seperti mendengar bisikan samar. "Terima kasih, San. Kau teruskan pesanku." Hasan tersenyum. Ia tahu, itu suara Raffi. Suara yang kini sudah tenang, tapi meninggalkan jejak panjang bagi siapapun yang mendengarnya. Dan malam itu, di antara bintang-bintang yang bertaburan, Hasan berbisik pelan, "Raf, wasiatmu sudah sampai. Semoga kita bisa bertemu lagi di surga yang sama." Beberapa bulan berlalu sejak Hasan mulai bercerita tentang kisah sahabatnya. Namanya mulai dikenal di kalangan anak muda kampung dan kota kecil di sekitar.